Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvininta Marinda. Di sini saya akan melakukan perawatan. eh, maaf, saya akan melakukan pengambilan sampel darah. Nah, pertama-tama kita mengecek alat yang dibutuhkan pada saat kita mau mengambil sampel darah. Kemudian jika sudah lengkap atau sudah tersiapkan semua, kita bisa perkenalkan diri kepada pasien. Perkenalkan, Ibu, nama saya Bidan Vini. Saya Bidan Vini. Di sini saya akan mengambil sampel darah Ibu. Tujuan saya mengambil sampel darah Ibu. Nah, nanti prosedurnya saya akan mengambil darah Ibu melalui suntik ini. Kemudian ini agak sakit, jadi nanti bisa ditahan sedikit ya, Bu. Nah, apakah Ibu bersedia untuk saya mengambil sampel darah ini? Nah, jika Ibu sudah bersedia, saya mau jaga privasi Ibu. Saya tutup tirai dulu dan saya cuci tangan ya, Bu. Kemudian kita tutup tirai, cuci tangan 6 langkah. Nah, jika sudah, selanjutnya kita siapkan perlak di bawah tangan pasien. Nah, jika sudah, kita bisa melipat lengan bajunya agar bagian yang mau diambil sampel darah, agar bisa memudahkan kita untuk mengambil sampel darah. Kemudian lalu kita mencari pembuluh nadinya, yaitu vena. Kemudian jika belum muncul, kita bisa mengumpulkan ototnya terlebih dahulu dengan cara dicubit atau ditepuk-tepuk menggunakan 3 jari pada bagian yang mau diambil sampel darah. Jika sudah terkumpul, kita bersihkan menggunakan kapas DTT untuk bagian yang mau diambil sampel darah. Nah, selanjutnya pasien minta disuruh tangannya untuk mengepal. Lalu dekatkan alat. Kita bisa mulai dengan cara membuka dengan teknik one hand. Kemudian kita masukkan jarum sekitar 15-30 derajat sejajar dengan kulit. Kemudian kita pastikan kita melakukan aspirasi apakah ada darah atau tidak. Jika ada darah, lepaskan tourniquet, kemudian tarik bagian pistonnya. Lalu jika sudah, kita bisa menarik spuitnya dengan cepat. Lalu tutup dengan plester bundar. Lalu kita bersihkan menggunakan kapas DTT lagi, baru kita tutup dengan plester bundar. Nah, selanjutnya kita bisa merapikan pasien, kemudian membuang spuit ke dalam savory box, kemudian kita bisa membuang DEP ke sampah infeksius. Kemudian juga ada metode lain untuk mengambil sampel darah, yaitu dengan cara dilakukan pengambilan sampel darah itu bisa dilakukan dengan secara bersamaan memasang infus. Nah, ini bisa dilakukan pada saat setelah memasang infus, IV CAT atau sebelum, kemudian dialirkan secara langsung dari IV CAT ke tabung sampel darah. Nah, selanjutnya ada prosedur pasca pengambilan sampel darah ini, yaitu lepas jarum dengan cepat agar darah tidak membeku. Kemudian kita
lepas jarum, taruh darah di sampel darah ke tabung sampel darah. Kemudian kita bisa kasih identitas dari pasien, yaitu mulai dari nama, nomor RM, kemudian tanggal lahir. Lalu selanjutnya kita kasih ke ruang laboratorium untuk dicek secara lebih lanjut. Selanjutnya kita bisa membereskan alat-alat, kemudian kita mencuci tangan 6 langkah. Nah, sebelumnya kita copot dulu handscoon-nya. Setelah itu kita bisa cuci tangan. Handscoon diletakkan ke dalam desinfeksi. Kemudian kita cuci tangan. Setelah itu kita dokumentasi. Telah dilakukan pengambilan sampel darah kepada Nyonya X pada tanggal 15 Mei 2020 pada jam 06.00. Gersik 15 Mei 2020 dengan tanda tangan Bidan Vini.